Halo, semuanya. Pernah nggak sih kalian lihat hewan yang bentuknya kayak bola berduri? Tapi jalannya lucu kayak lagi terburu-buru? Yap, itu dia yang bakal kita bahas hari ini. Landak susu. Tapi jangan bayangan landak raya yang durinya panjang dan serem ya. Yang ini kecil, imut, dan akhir-akhir ini lagi populer banget jadi hewan peliharaan. Hey, jangan salah dulu. Landak susu itu bukan bayi dari landak raya, oke? Mereka itu spesies yang berbeda. Kalau landak raya bisa sebesar anjing, landak susu ini cuma sebesar kepalan tangan orang dewasa. Durinya juga pendek-pendek, gak kayak landak raya yang durinya bisa sepanjang penggaris. Kenapa namanya landak susu? Apakah dia minum susu? Apakah warnanya putih kayak susu? Bukan. Namanya landak susu sebenarnya lebih ke karena ukurannya yang mungil dan penampilannya yang lucu, makanya orang Indonesia kasih nama susu untuk menyebut yang kecil-kecil gitu. Tapi hati-hati, nanti kita bahas kenapa kamu jangan pernah kasih susu ke hewan ini. Coba lihat bentuk tubuhnya. Kalau landak raya itu besar dan kekar, landak susu ini badannya bulat lonjong. Panjangnya cuma sekitar 15-20 cm lebih pendek dari penggaris. Beratnya cuma 400-600 gram atau sekitar setengah botol air mineral. Duri-duri kecil itu sebenarnya rambut yang mengeras. Jumlahnya bisa sampai 5.000 duri dalam satu tubuh. Bayangin, 5.000 duri di sekujur badan yang cuma sekepalan tangan. Durinya tajam, tapi karena pendek, gak terlalu berbahaya buat manusia. Kecuali kamu megangnya terlalu kencang. Warna durinya biasanya kombinasi coklat, krem, dan hitam. Ada juga varian warna lain seperti albino putih semua, atau yang sering disebut salt and pepper. Kayak lada, kalau diperhatiin, moncongnya lancip kayak tikus, matanya hitam kecil, dan telinganya bulat pendek. Hidungnya selalu basah dan sering bergerak-gerak. Itu tandanya dia sedang mencium dunia di sekitarnya. Lucunya, landak susu punya ekor loh, tapi ekornya pendek banget. Cuma 1-2 cm. Seringkali ketutupan duri, jadi kita jarang lihat. Kalau lagi jalan, kaki mereka yang pendek kelihatan lucu, kayak lagi jalan cepat, padahal lagi santai. Nah, ini dia kelebihan utama landak susu yang beda banget sama landak raya. Landak susu bisa menggulung, badannya jadi bola sempurna. Gak percaya? Coba lihat videonya. Begitu merasa terancam, otot khusus di punggungnya akan berkontraksi. Kepalanya masuk ke bawah, kakinya ditarik ke dalam, dan duri-durinya berdiri tegak ke segala arah. Jadilah bola berduri yang siap digelindingkan. Dengan posisi ini, predator seperti ular atau burung hantu jadi bingung mau gigit dari mana. Dari atas? Dari samping? Semua permukaan berduri semua. Luar biasanya, saat menggulung, duri-duri yang tadinya berdiri biasa akan mengunci jadi satu. Ini mekanisme pertahanan yang luar biasa. Mungkin kalian ingat karakter Sonic the Hedgehog? Nah, itu terinspirasi dari hewan ini. Cuma bedanya, Sonic bisa lari kencang, kalau landak susu asli ya gemerincing pelen-pelen, gak bisa muter-muter kayak Sonic. Tapi hati-hati, jangan koba-koba paksa landak susu untuk menggulung atau buka gulungannya. Itu bisa bikin stres berat buat mereka. Dan kalau stres, durinya bisa rontok. Iya, landak susu juga bisa botak kalau stres. Oke, waktunya meluruskan beberapa mitos soal landak susu yang banyak beredar di internet. Mitos pertama, lebar landak susu bisa nembakkan duri. Ini salah besar. Yang bisa menembakkan duri itu cuma mitos dan film kartun. Landak susu tidak punya mekanisme untuk melontarkan duri kayak anak panah. Duri mereka cuma lepas kalau kena gigitan predator atau tercabut paksa. Jadi tenang, kalau kamu deketin landak susu, gak bakal kena serangan duri jarak jauh. Mitos kedua, lebar landak susu bisa minusus panjang. Hati-hati, ini yang paling berbahaya. Banyak orang kasih susu ke landak susu karena namanya ada kata susu. Padahal landak susu itu
intoleran laktosa. Perut mereka nggak bisa mencerna gula dalam susu sapi. Kalau dikasih susu, mereka bakal diare parah, dehidrasi, bahkan bisa mati. Kasih air putih aja udah cukup. Mitos ketiga, lebar. Andek susu, hari ewean, noka, tinggi werna, lebar, YANG, panjang, erna, hari kae lebar warsian, hari-hari. Sebenarnya mereka lebih aktif di malam hari, tapi bukan berarti nggak pernah keluar siang. Di alam liar, kalau lagi lapar dan aman, mereka bisa keluar kapan aja. Yang penting, jangan bangunin landak susu yang lagi tidur, karena mereka bisa marah dan menggigit. Landak susu, kalau di alam liar, hidup di padang rumput, semak-semak, atau pinggiran hutan di Eropa, Afrika, dan Asia. Mereka suka tempat yang kering dan ada tumpukan daun buat bersembunyi. Di alam liar, mereka sering bikin sarang dari rumput kering dan daun-daunan. Kalau soal makanan, landak susu itu pemain segalanya. Mereka omnivora, artinya makan tumbuhan dan daging-dagingan. Menu favorit mereka antara lain serangga seperti jangkrik, belalang, ulat, cacing tanah, dan siput. Kadang juga makan buah-buahan, biji-bijian, bahkan telur burung kalau nemu. Yang bikin unik, mereka tahan terhadap racun. Landak susu bisa memakan kalajengking, dan ular berbisa tanpa mati. Kok bisa? Mereka punya enzim khusus di tubuhnya yang menetralkan racun. Keren banget kan? Makanya di beberapa negara Eropa, landak susu sering dianggap teman kebun karena mereka memakan hama serangga dan siput yang merusak tanaman. Tapi di Indonesia, kebanyakan landak susu yang kita lihat bukan dari alam liar mereka. Hasil penangkaran untuk dijadikan hewan peliharaan. Jadi, kalau kamu beli landak susu, kemungkinan besar dia nggak bakal bisa survive kalau dilepas ke alam liar di Indonesia. Bedanya, ekosistem dan suhu. Nah, ini dia perilaku paling aneh dan unik dari landak susu yang jarang orang tahu. Namanya self-anointing. Apalagi itu, kalau landak susu menemukan bau baru atau rasa baru, misalnya daun yang belum pernah dia makan, atau aroma parfum, atau bahkan abu rokok, dia bakal menjilat-jilat benda itu sampai keluar air liur berbusa. Lalu, air liur itu dia oles-oleskan ke duri-durinya. Beneran, kenapa dia ngelakuin itu? Ilmuwan masih belum 100% yakin. Ada beberapa teori. Pertama, untuk kamuflase supaya baunya nyatu dengan lingkungan. Kedua, untuk pertahanan dari predator busa itu mungkin berasa nggak enak atau malah beracun buat predator. Ketiga, sebagai bentuk menandai wilayah dengan bau uniknya. Aneh kan? Tapi inilah salah satu hal yang bikin landak susu begitu menarik. Perilaku unik lainnya, mereka suka berlari. Bukan lari kencang, tapi mereka butuh olahraga. Di alam liar, landak susu bisa berjalan hingga 3 km dalam semalam untuk mencari makan. Jadi kalau dipelihara, mereka butuh roda lari kayak hamster. Tapi roda untuk landak susu harus lebih besar dan permukaannya rata. Gak boleh kayak roda hamster yang berlubang-lubang. Mereka juga perenang yang lumayan handal. Di alam liar, landak susu bisa berenang untuk nyebrang sungai kecil. Tapi jangan koba-koba kasih mandi terlalu sering ke landak susu peliharaan, karena mereka bisa kedinginan dan stres. Meskipun punya duri, landak susu tetap punya musuh alami. Predator utamanya di alam liar antara lain burung hantu, rubah, serigala, luwak bajer, dan musang. Yang paling ditakuti adalah luwak Eropa. Kenapa? Karena luwak punya cakar kuat dan kulit tebal, sehingga duri landak susu gak terlalu efektif. Luwak bisa membuka gulungan landak susu pakai cakarnya, lalu memangsa dari bagian perut yang gak berduri. Selain predator alami, ancaman terbesar buat landak susu sebenarnya dari manusia. Banyak landak susu mati karena tertabrak mobil mereka suka menyeberang jalan di malam hari. Yang lebih parah, di beberapa negara, landak susu diburu untuk diambil dagingnya atau dijadikan obat tradisional. Di Indonesia, status hukum landak susu
agak abu-abu. Mereka bukan hewan asli Indonesia, jadi tidak masuk daftar hewan dilindungi. Tapi banyak aktivis yang berusaha melindungi mereka dari perdagangan ilegal. Yang jelas, kalau kamu mau pelihara landak susu, pastikan belinya dari penangkar resmi, bukan dari hasil tangkapan alam liar. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan tentang landak susu? Hewan kecil ini luar biasa. Meskipun mungil, dia punya mekanisme pertahanan yang keren, bisa menggulung jadi bola. Dia pembasmi hama alami yang bermanfaat buat ekosistem. Dan dia punya perilaku unik seperti self-anointing yang masih jadi misteri bagi ilmuwan. Yang penting, landak susu bukan mainan. Banyak orang tergiur beli karena lucu, tapi kemudian lupa bahwa mereka butuh perawatan khusus. Suhu kandang harus hangat, makanannya harus tepat, dan mereka butuh interaksi yang cukup supaya tidak stres. Landak susu yang stres bisa berhenti makan, durinya rontok, bahkan mati. Jadi kalau kamu tertarik punya landak susu, lakukan riset dulu ya. Jangan asal beli karena viral di TikTok atau Instagram. Ingat, memelihara hewan itu komitmen seumur hidup. Landak susu bisa hidup 3-6 tahun, bahkan ada yang sampai 8 tahun kalau dirawat dengan baik. Oke, itu dia semua tentang landak susu si mungil berduri pendek yang sering disalahpahami. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kasih tahu hewan apa lagi yang mau kita bahas berikutnya. Sampai jumpa.